Kalau kita hanya berkantor di ibu kota kabupaten, berkantor di kantor bupati, tentunya kita tidak bisa mendapat situasi kondisi yang real. Saya sebagai anak yang lahir besar di Papua, tentunya situasi yang ada kita tahu persis. Dan bagaimana selama ini hidup di sana itu situasi itu terinternalisasi, terjiwai. Jadi kita dengan mudah mengetahui apa yang harus kita kerjakan, mulai dari mana guna menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu. Biasa orang memikirkan untuk meninggalkan legacy berupa infrastruktur. Memang infrastruktur itu penting, tetapi bagi saya itu membangun manusia itu jauh lebih penting. Betul. Sehingga saya datang dengan moto hapus air mata. Hapus air mata. Itu punya kepanjangannya juga. Oh, apa nih? Ya, hapus air mata itu harus Jayapura selalu jadi andalan Indonesia, rakyat maju sejahtera. Oh. Kalian tentunya tidak asing kan dengan Kabupaten Jayapura? Salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua ini ternyata berbatasan dengan Samudra Pasifik di bagian utara dan memiliki potensi hasil laut yang melimpah. Tak hanya itu, Jayapura juga memiliki potensi di bidang pertanian seperti padi dan sagu. Di sana, sagu menjadi pangan lokal unggulan daerah yang tentunya wajib dicoba. Kita tahu bahwa wilayah Papua menyimpan kekayaan alam yang bisa jadi destinasi wisata. Salah satunya adalah Danau Sentani yang merupakan danau terluas di Papua. Saking luasnya, ada 21 pulau-pulau kecil yang menghiasi danau indah ini. Tapi ternyata, Sentani juga punya arti tersendiri loh. Artinya, di sini kami tinggal dengan damai. Meski dianugerahi keindahan alam, Jayapura masih memiliki kendala pembangunan infrastruktur. Saat ini, Jayapura dipimpin oleh penjabat Bupati Triwarno Purnomo. Di masa kepemimpinannya ini, ia pun bertekad untuk membangun sumber daya manusia dengan moto hapus air mata. Gimana ya upayanya dalam membangun Kabupaten Jayapura ini? Nah, hari ini saya kedatangan tamu dari Kabupaten Jayapura, Papua. Nah, hari ini sudah ada bersama kami Bapak Triwarno Purnomo selaku penjabat Bupati. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya? Baik. Sehat selalu ya, Pak? Ya, terima kasih. Oke. Nah, ini perjalanan dari Jayapura ke Jakarta ini makan waktu berapa lama nih, Pak? Kita direct 5 jam. 5 jam? Udah direct berarti ya? Ya. Oke. Itu pesawat, by pesawat berarti? Ya, betul. Oke, jadi udah lumayan cepat banget nih ya, 5 jam ya? Oke, nah Bapak ini kan sudah ditunjuk sebagai penjabat bupati ini sejak Desember tahun lalu ya Pak? Desember 2022. Kurang lebih sudah 6 bulanan lah. Nah ini kemudian apa sih yang jadi fokus Bapak dalam membangun Kabupaten Jayapura ini? Ya, tentunya sebagai penjabat Bupati Jayapura saat ini, kami mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan fokus pada 3 aspek ini, aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ini menjadi tanggung jawab yang mana harus kami pimpin untuk menyelenggarakan dan terselenggaranya dengan baik. 3 aspek ini, aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatannya, ini harus saya pastikan bahwa segala sesuatu yang saya laksanakan dalam 3 aspek ini, itu ada dukungan regulasinya, ada alokasi program dan kegiatannya, serta alokasi anggarannya, dan menjamin kepastian untuk tepat sasaran kegiatannya dan bermanfaat, serta berdampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, untuk aspek pemerintahan sendiri, yang pertama itu harus bisa memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan daerah. Di aspek ini ada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Kemudian juga dalam aspek pemerintahan ini ada tanggung jawab penjabat bupati untuk memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan seluruh perangkat daerah
baik dinas-dinas daerah, sekretariat daerah, dinas-dinas daerah, sampai ke distrik atau kecamatan, sampai dengan kelurahan. Kemudian juga bagaimana bisa mengamalkan, memegang teguh Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi ini, yang mana urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan dalam hal pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan situasi Kamtipmas yang baik, yang kondusif. Fungsi ini dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif yang baik penjabat bupati dengan unsur Forkopimda yang lain di daerah Kabupaten Jayapura bersama Kapolres Jayapura, Dandim 1701 Jayapura, Ketua DPRD Jayapura, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura. Itu yang kami laksanakan, membangun hubungan yang baik dengan Forkopimda dan juga pimpinan instansi vertikal di daerah, dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, harus patuh melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, juga dalam rangka penataan organisasi di daerah, kemudian terkait dengan pengendalian inflasi, harus membentuk dan memastikan efektivitas tugas Satgas Pangan dan tim pengendali investasi daerah. Kemudian juga di situ dalam rangka penyelenggaraan pemilu 2024, saya harus memastikan alokasi, hibah dan realisasinya untuk pelaksanaan pemilu 2024 dan membangun koordinasi yang baik dengan pihak penyelenggara. Dalam hal ini KPU dan juga pihak pengawas, ada Bawaslu. Kemudian juga dalam hal ini terkait juga penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, serta menjaga kondusivitas dan netralitas ASN yang saya pimpin di Kabupaten Jayapura. Oke, jadi itu masuk dalam 3 aspek tadi ya? Itu baru di aspek pemerintahan. Oke. Sedangkan di sisi pembangunannya, saya harus memastikan bahwa seluruh agenda bersama dengan DPRD, seperti pengajuan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, itu harus terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Betul. Kemudian bagaimana juga di aspek pembangunan ini, saya bisa memastikan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penilaian reformasi birokrasinya harus baik. Kemudian ada kita terkait MCP dalam rangka pencegahan korupsi terintegrasi dan juga kebijakan pencegahan korupsi, tindak lanjut semua temuan aparat pemeriksaan baik internal maupun eksternal, itu juga saya harus pastikan berjalan baik, berjalan lancar. Kemudian pengelolaan APBD, dalam hal ini peningkatan pendapatan asli daerah juga itu menjadi fokus. Kemudian bagaimana dengan inovasi, kemudahan investasi, serta penanganan tingkat pengangguran terbuka. Itu dari sisi aspek pembangunan. Sedangkan dari sisi aspek kemasyarakatan, tanggung jawab saya untuk bagaimana bisa memimpin, membina, memelihara keamanan dan ketertiban umum, tentunya bersama rekan-rekan Forkopimda di daerah. Kemudian membangun kehidupan demokrasi yang baik melalui penyerapan aspirasi dari masyarakat. Makanya saya sering berkantor di distrik, di kecamatan, betul. Dan menjamin peningkatan partisipasi masyarakat yang baik. Dan juga menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat harus saya cepat tindaklanjuti. Dan terkait kondisi Kabupaten Jayapura sendiri yang rawan banjir. Persoalannya rawan banjir, rawan longsor, terutama jembatan-jembatan. Bencana itu yang alam berarti ya? saya juga harus memastikan kebijakan terkait mitigasi dan penanggulangan bencana. Berarti itu tadi 3 aspeknya dari pemerintahan, dan juga pembangunan, dan juga kemasyarakatan. Nah, tapi dalam kemudian memimpin ini Bapak punya moto yang cukup unik nih, namanya hapus air mata. Nah, ini apa nih maksud dari moto tersebut nih Pak? Ya, jadi saya sebagai anak yang lahir besar di Papua, tentunya situasi yang ada,
kita tahu persis. Dan bagaimana selama ini hidup di sana itu situasi itu terinternalisasi, terjiwai. Jadi kita dengan mudah mengetahui apa yang harus kita kerjakan, mulai dari mana guna menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu. Yang penting yang menyangkut penanganan di masyarakat, baik itu dari sisi pembangunannya yang masuk atau penyelenggaraan pemerintahannya masuk atau pemberdayaan pemerintahannya, itu kita harus pastikan bahwa pelayanan ini harus adil. Pembangunan ini betul-betul harus tepat sasaran menuju ke arah kesejahteraan, dan pemberdayaan ini harus juga betul-betul memberikan bukti bahwa masyarakat terberdayakan. Seperti itu. Oke. Nah tadi yang juga sempat menarik nih, Bapak katakan Bapak ini sering berkantor di distrik-distrik di Jayapura ya berarti. Nah dari banyak kunjungan itu, apa nih kemudian aspirasi yang paling banyak disampaikan ke Bapak dari masyarakat? Iya. Masyarakat biasa menyampaikan terkait penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan, penyelenggaraan pemerintahan di kampung yang memang bersentuhan langsung dengan berarti masyarakat. Pelayanannya ya? Ya, ada hal-hal yang masyarakat merasa masih membutuhkan, masih kurang perhatian. Tetapi juga terkait penanganan kesehatan di distrik dan kampung, kemudian tenaga pendidik di distrik dan kampung, itu dengan mudah kita mendapat persoalan-persoalan, sehingga kita tahu apa kebutuhan mereka yang dengan harus kita terjun jawab. langsung ke sana. Ya. Tapi ini gimana pertama kali kemudian terpikir untuk berkantor di distrik-distrik ini, kan pastinya tentunya nggak mudah gitu kan, setiap ini berpindah-pindah nih. Awalnya gimana nih Pak? Ya, jadi kalau kita hanya berkantor di ibu kota kabupaten, berkantor di kantor bupati, tentunya kita tidak bisa mendapat situasi kondisi yang real. Dan program ini saya namakan Kartika Pemerintahan. Kartika Pemerintahan. Artinya kerja tingkatkan karya pemerintahan. Jadi hal yang kita buat itu harus pasti menjawab kebutuhan, dan itu memang betul-betul bisa tepat sasaran gitu. Tepat sasaran, ya. Oke. Nah, belakangan juga Bapak ini menggaungkan kepada masyarakat Kabupaten Jayapura ini kalau sagu itu harus jadi pangan lokal unggulan daerah. Padahal memang diketahui di sana banyak juga nih untuk komoditas unggulannya adalah padi ya Pak ya. Nah, ini kira-kira memangnya kenapa nih kemudian sagu itu harus jadi pangan lokal unggulan daerah di Jayapura? Ya. Kami punya bukan hanya padi, kami juga punya jagung, dan kami punya sagu. Tapi bagaimana sagu yang mulai ditinggalkan, ini bisa kita meningkatkan semangat masyarakat kembali untuk membudidayakan dan mengkonsumsi sagu. Ada program kita itu di lingkungan kantor bupati, setiap Senin kan kita apel pagi seluruh ASN di pemerintah kabupaten. Nah, jadi setelah apel pagi itu kita semuanya makan sagu. Kalau di sana kita bilang colo sagu. Colo sagu. Ya, jadi sagu dimakan dengan dicelupkan di teh atau kopi. Itu sesi colo sagu. Setiap Senin colo sagu. Setiap Senin colo sagu nih. Kadang kan kita tahu bahwa ASN ini kalau mau apel pagi kadang terburu-buru. Nggak sarapan. Nggak sarapan. Ya. Jadi kesempatan ada program seperti ini, pokoknya datang aja apel pagi. Pasti setelah apel pagi kita sarapan bersama, dan kesempatan itu kesempatan itu jadi momen untuk langsung kita evaluasi, langsung briefing di situ di tempat lapangan apel itu. Ya. Jadi bisa kebersamaan juga ya dengan ASN-ASN-nya sambil jadi makan sagu. Jadi kebersamaan dalam rangka kita mengevaluasi tugas minggu sebelumnya dan tugas minggu yang baru, tetapi juga kita memberdayakan, menghidupkan kembali usaha-usaha untuk pangan lokal ini. Kalau di sana yang biasa bakar sagu itu kan mama-mama yang buat sagu. Itu terus kita menghidupkan momen ini untuk menghidupkan juga ekonomi mama-mama di sana ya. Oke, baik. Nah, kemudian dengan upaya tadi juga salah satu upaya lainnya ini adalah dengan merawat hutan sagu di Danau Sentani dari pencemaran. Nah, ini harapannya memang akan seberapa besar sih dampak positifnya terhadap kehidupan masyarakat di Jayapura sendiri? Iya. Hutan ini kan
sumber kehidupan, apapun itu, hutan seperti biasa kita pemahaman umum, tapi juga ya hutan sagu ini. Jadi hutan sagu ini, ketika sagu ini terawat, terpelihara dengan baik, terlestarikan, itu kan sebagai sumber pangan utama. Betul. Nah, tetapi juga fungsi sagu ini karena Kabupaten Jayapura ini ibu kotanya berada dan distrik-distrik itu berada di tepian danau, dan pohon sagu ini sangat bermanfaat dalam rangka untuk menghindari pendangkalan danau. Jadi posisi misalnya ibu kota Kabupaten Jayapura, Sentani yang ada di lembah sampai ke lereng ini kan sering menerima di sungai-sungai itu lumpur-lumpur, sedimen lah. Kalau kita habiskan sagu di sekitaran danau, itu tidak ada lagi penahan-penahan sedimen bermain di situ. Jadi dari aliran sungai langsung masuk danau. Sehingga itu buat cepat akan terjadi pendangkalan. Sehingga sagu ini sangat perlu untuk kita tanam kembali. Tapi memang terlihat Bapak ini sosok yang juga concern nih dengan lingkungan ya. Nah, Bapak baru-baru ini Bapak juga meresmikan nih gedung monitoring kualitas air danau. Yang katanya monitoring ini bisa lewat online. Nah, ini sistemnya seperti apa nih, Pak? Iya, jadi alat ini pengendalinya itu ada di tepi danau. Ruang pengendalinya dan alatnya itu langsung di dalam air, yang dengan alat itu bisa terbaca semua kandungan-kandungan unsur-unsur yang ada di danau, sehingga bisa diketahui apa saat ini status air danau ini masih baik atau tercemar ringan atau tercemar berat, itu bisa terpantau langsung. Jadi dari pantauan itu bisa ada tindak lanjutnya begitu ya? Kita bisa ngambil kebijakan untuk mengantisipasi apa hasil pengukuran di situ. Nah kalau ini lingkungan kualitasnya tadi juga ditingkatkan gitu ya, kualitasnya dijaga terus, ini pastinya kan akan berdampak juga terhadap menjadi potensi wisata nih, apalagi kita tahu lah di tanah Papua itu diberikan rahmat oleh Tuhan yang sangat luar biasa untuk kekayaan alamnya. Nah ini kalau potensi wisata di Jayapura sendiri tuh apa nih Pak? Yang mesti dikunjungi nih? Jadi kalau Kabupaten Jayapura itu kabupaten yang sungguh menerima anugerah Tuhan yang besar terkait potensi dan keindahan alamnya. Keindahan alamnya itu sangat luar biasa. Kami punya danau, kami punya sungai, kami punya gunung, kami punya semua. Bahkan kami punya ada beberapa spot air terjun yang bagus di samping danau. Kemudian pemandangan dari puncak gunung juga sangat bagus, dan itu yang menjadi kekuatan di sektor pariwisata. Dan saya melihat bahwa di mana saat ini semuanya era digital. Betul. Orang berbelanja digital, orang bayar digital. Orang buat usaha pun sudah sangat kecil membutuhkan tenaga manusia. Betul. Dengan mudah menggunakan aplikasi. Dan melihat posisi itu, kita punya kekuatan dan kita punya peluang. Gimana tuh? Kekuatan ini, kita punya keindahan alam yang bisa kita jual, dan peluangnya itu satu hal yang tidak mungkin dinikmati secara online. Itu berwisata. Iya, betul. Orang healing itu kan harus datang. Iya, udah lihat di medsos, wah mesti datang. Itu kekuatan dan peluang kita, sehingga itu yang kita jual. Dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan juga terkait dengan saya berkantor di distrik, itu saya punya program, namanya program Piring Makan. Piring Makan, ya, apa tuh Pak? Itu kepanjangannya pariwisata ringankan masalah kesejahteraan. Jadi setiap distrik secara berkolaborasi dengan kelurahan dan kampung harus mengembangkan pariwisata ini. Harus punya pendapatan dari sektor pariwisata. Dan ini saya lombakan untuk setiap distrik. Kalau ini berjalan baik, kan otomatis memberikan dorongan semangat untuk kelompok-kelompok pemuda di distrik, di kampung, untuk menghidupkan destinasi wisatanya, menata yang dengan baik, sehingga itu kan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Distrik ada gitu kan, jadi mau kemanapun di Jayapura ada nih pariwisatanya. Salah satunya mungkin di Kampung Yoboy ya, di distrik Sentani itu kan jadi salah satu desa wisata di sana ya Pak. Nah mungkin apa nih daya tariknya di sana tuh Pak? Itu
di kampung itu kan di pinggiran danau. Mm-mm. Kampung di yang dibangun model panggung itu di danau. Mm-mm. Unik, di tepian hutan sagu Jadi juga. pemandangan Ya. bangun pagi lihat danau, suasananya juga sejuk berarti ya? Sangat, sangat Oke, indah. oke. Ya. Kalau Bapak sendiri kalau healing di Jayapura tuh enaknya kemana nih Pak? Oh, kalau Bapak saya sendiri favoritnya? tinggal di Kemiri. Kemiri itu salah satu tempat di ibu kota Kabupaten Jayapura di Sentani. Itu tempatnya pas di bawah kaki Gunung Siklop. Oh, Itu udaranya sangat Wah. sangat luar biasa sehingga setiap hari kita bisa healing gitu kan, biar pikiran segar, kita juga kerja bersemangat. Gitu. Beda ya sama Jakarta ini Pak. Oke, baik. Nah, tapi untuk pendapatan daerah sendiri nih, apakah mungkin ada terobosan-terobosan lainnya nih selain dari pariwisata tadi? Ya. Mungkin yang ingin ditingkatkan lagi nih Pak? Ya, melihat potensi yang ada di mana Kabupaten Jayapura ini kabupaten yang heterogenitasnya tumbuh dengan cepat, di mana sudah menunjukkan ciri-ciri perkotaan yang kuat, dan potensi kami di sektor penerimaan pajak kendaraan terutama, itu saat ini sedang kita galak-galakan. Dan untuk di Papua sendiri, kami di Kabupaten Jayapura menjadi yang pertama menerapkan stiker di kendaraan dalam rangka kita meningkatkan PAD kita. Jadi ada stiker yang untuk memberikan apresiasi kepada pemilik kendaraan yang sudah membayar pajak. Ada stiker juga sebagai peringatan dia belum bayar pajak. Dan khusus untuk kendaraan-kendaraan di luar Papua yang ada di Kabupaten Jayapura itu, jadi tandain ya? kalau belum melapor, belum bayar pajak, itu tandanya tersendiri. Jadi dengan konten lokal itu tulisan bacaannya itu terbayar pajak gitu. Itu kita tempelkan di kendaraan sehingga itu bisa memacu, dan stiker itu tidak bisa dilepas. Karena dilepas itu ada sanksinya tersendiri, sehingga mereka harus selesaikan dulu kewajibannya baru stikernya kita lepas. Oke, baik. Nah, tapi selain tadi dari pariwisata dan juga insentif pajak tadi ya Pak, di Kabupaten Jayapura ini ternyata juga punya keunggulan di bidang perikanan. Bahkan ada investasi juga dengan Malaysia. Ini perkembangannya gimana nih Pak di sana sendiri? Oh, jadi kita punya potensi perikanan budidaya dan tangkap. Budidaya kita punya danau, potensi danau ini untuk masyarakat lokal di sana sudah memanfaatkan untuk membudidaya terutama ikan mujair yang memang peminatnya sangat tinggi. Terus pasarnya juga sangat menjanjikan sehingga di danau itu dibudidayakan ikan mujair ini. Sedangkan di sisi laut kita punya potensi juga untuk potensi-potensi ikan-ikan laut yang saat ini sudah dikembangkan, tetapi perlu kita intervensi penanganan untuk lebih maju lagi. Ya. Oke. Nah, Bapak kan mungkin baru menjabat selama 6 bulan ya, Pak. Tapi apa sih Pak yang menurut Bapak memang menjadi PR nih? PR besar yang harus diselesaikan, apakah mungkin ada tantangan dan juga kendala nih dalam memajukan Kabupaten Jayapura sendiri? Ya, tantangan itu banyak. Tantangan itu banyak. Makanya seperti yang di awal saya sampaikan bahwa saya tahu persis situasi di Kabupaten Jayapura, sehingga moto saya itu sebenarnya biasa orang memikirkan untuk meninggalkan legacy berupa infrastruktur. Memang infrastruktur itu penting, tetapi bagi saya itu membangun manusia itu jauh lebih penting. Betul. Sehingga saya datang dengan moto hapus air mata. Hapus air mata. Itu punya kepanjangannya juga. Apa nih? Ya, hapus air mata itu harus Jayapura selalu jadi andalan Indonesia, rakyat maju sejahtera. Nah, baik. Dari kepanjangan itu kita bisa melihat tujuannya di situ, bagaimana kita membangun mindset yang baru kepada masyarakat dan juga kepada generasi untuk betul-betul kemajuan bersama. Kemajuan Jayapura itu kemajuan Papua, kemajuan Indonesia juga. Sehingga harus bersikap terbuka terhadap semua perkembangan dan pembangunan yang menjadi program-program pemerintah harus didukung dengan baik. Ya. Biar hapus air mata adanya kebahagiaan lah ya. Betul. Oke. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kekecewaan.
Yang kita inginkan masyarakat semua senyum bahagia. Senyum bahagia. Nah, tadi ngomong-ngomong soal infrastruktur juga nih Pak, ini kan bagian penting lah kalau misalnya kita mau membangkitkan pariwisata. Nah, ini bagaimana nih perkembangan infrastruktur di sana, entah dari jalan atau mungkin akomodasinya juga? Ya, untuk Kabupaten Jayapura sendiri, secara standar untuk kita bisa membangkitkan pariwisata ini sudah siap. Artinya kita punya potensi yang kita ingin tarik orang datang. Otomatis sarana prasarana kita sudah siap. Juga dengan jaringan telekomunikasi di kami punya sekitar 188 site BTS yang tersebar di 19 distrik, 19 kecamatan. Sehingga ini juga menjadi faktor pendukung untuk kemajuan di kabupaten dan untuk pendongkrak inilah sektor pariwisata lebih hidup. Ya. Oke, jadi sudah disiapkan lah kalau emang mau dongkrak pariwisata pastinya udah disiapkan sarana dan juga prasarananya. Baik. Nah, apa mungkin nih harapan besar Bapak untuk Kabupaten Jayapura ke depannya? Ya. Jadi saya mengharapkan kepada semua masyarakat Jayapura supaya sama-sama kita bergandengan tangan, sehati untuk membangun Kabupaten Jayapura. Jangan ada lagi yang istilahnya ingin menghambat, karena menghambat itu akan merugikan masyarakat sendiri. Sehingga mari kita bersikap terbuka, mendukung semua program-program yang pemerintah laksanakan, baik di aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatannya secara baik diterima, sehingga perubahan dan kemajuan itu lebih cepat dan kesejahteraan juga bisa lebih cepat kita wujudkan untuk masyarakat. Jadi membangun pemerintahan, pembangunan masyarakatan dengan hapus air mata tadi. Ya. Seperti tadi Bapak bilang, kalau lihat di medsos kayaknya belum cukup nih, mesti langsung datang ke Jayapura. Mbak Anas dan teman-teman, mari kita ke Jayapura. Menikmati keindahan alam, anugerah Tuhan yang sangat luar biasa di Kabupaten Jayapura. Semoga kapan-kapan bisa ke sana, karena dekat, naik pesawat ini dekat nih, 5 jam ya? 5 jam. 5 jam langsung tiba di bandara itulah Kabupaten Jayapura. Udah. Ya. Dan juga setiap distrik tadi juga ada pariwisata, jadi cepet nih mau kemana-mana juga ya. Pasti ada wisatanya. Ya. Oke, baik. Nah, sahabat Kompas.com, itu dia tadi perbincangan saya dengan penjabat Bupati Kabupaten Jayapura, Bapak Triwarno Purnomo. Sekian episode Nusaraya kali ini. Jangan lupa untuk simak terus episode Nusaraya lainnya hanya di Kompas.com. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.